Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maisi Hasni Azhara dengan NIM 210422293 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara pada mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan yang diampu oleh Bapak Profesor Aldri Firinaldi SHM PhD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang teknik komunikasi persuasif, kampanye dan juga publisitas. Nah, adapun materi yang pertama tentang teknik komunikasi persuasif. Pengertian teknik komunikasi persuasif ini adalah kumpulan strategi dan metode yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain agar mereka menerima atau mengambil tindakan tertentu. Teknik ini sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam presentasi, penjualan, negosiasi, politik, dan aktivisme. Menurut Effendi 2008, teknik komunikasi persuasif adalah cara seni penyampaian suatu pesan yang dilakukan seorang komunikator sedemikian rupa sehingga menimbulkan dampak tertentu pada komunikan, di antaranya teknik asosiasi, integrasi, ganjaran, tataan, dan red hearing. Adapun teknik asosiasi adalah penyajian pesan komunikasi dengan cara menumpahkannya pada satu objek atau peristiwa yang sedang menarik perhatian khalayak. Teknik ini sering dilakukan oleh kalangan bisnis atau kalangan politik, yang mana bertujuan untuk mempengaruhi dan mengubah pikiran serta perasaan dan tindakan orang lain dengan menghubungkan pesan dengan sesuatu yang positif dan menarik bagi komunikan. Teknik ini bekerja dengan cara menghubungkan suatu produk, ide, atau konsep dengan sesuatu yang disukai, dihormati, atau dipercaya oleh komunikan. Nah, selanjutnya itu ada teknik integrasi. Teknik integrasi ini ialah komunikator untuk menyatukan diri secara komunikatif dengan komunikan. Hal ini berarti melalui kata-kata verbal maupun nonverbal, komunikator menggambarkan bahwa ia senasib dan dengan karena itu menjadi satu dengan komunikan. Teknik integrasi adalah satu teknik komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi serta mengubah pikiran orang lain dengan menunjukkan kesamaan antara komunikan dan komunikator, yang mana teknik ini bekerja dengan menunjukkan kepada komunikan bahwa komunikator memiliki kesamaan dengan mereka, baik dalam hal nilai, keyakinan, pengalaman, ataupun masalah yang dihadapi. Nah, di sini ada lanjutan dari teknik integrasi, yaitu tentang contohnya salah seorang politisi yang berkampanye di daerah pedesaan menceritakan pengalamannya dibesarkan di desa. Kita lanjut ke dalam teknik ganjaran. Teknik ganjaran adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara mengiming-iming hal yang menguntungkan atau menjanjikan harapan yang mana menumbuhkan kegairahan emosional. Teknik ganjaran ini adalah salah satu teknik komunikasi persuasif yang bertujuan untuk menawarkan sesuatu yang berharga sebagai imbalan atas tindakan yang diinginkan. Teknik ini bekerja dengan cara memberikan insentif atau hadiah kepada komunikan agar mereka melakukan tindakan yang diinginkan, yaitu berupa sesuatu tangible seperti uang, hadiah, ataupun diskon dan lain-lainnya. Nah, di sini pun ada teknik tataan. Teknik tataan atau dalam bahasa Inggris adalah icing teknik yang merupakan salah satu teknik komunikasi persuasif yang bertujuan untuk menyusun pesan sedemikian rupa agar menarik dan mudah diterima oleh komunikan, sehingga enak didengar atau dibaca serta termotivasikan untuk melakukan sebagaimana yang disarankan oleh pesan tersebut. Teknik ini berfokus pada pesan secara sistematis dengan memperhatikan struktur bahasa dan penyampaiannya. Teknik tataan atau icing teknik ini dalam kegiatan persuasi ialah seni menata pesan dengan imbalan emosional sedemikian rupa sehingga komunikan menjadi tertarik perhatiannya. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik red hearing. Dalam komunikasi persuasif, teknik red hearing ini adalah strategi yang bertujuan untuk mengelabui atau menjauhi fokus komunikan dari isu utama, yang mana diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebab adalah nama ikan yang hidup di Samudra Atlantik Utara, yang terkenal dengan kebiasaannya membuat gerak tipu ketika diburu oleh binatang lain ataupun oleh manusia. Teknik ini bekerja dengan cara menyisipkan informasi yang tidak relevan atau mengemukakan argumen sampingan ke dalam pembicaraan, yang mana dibuat seolah-olah penting padahal fungsinya hanya untuk menjauhkan fokus komunikan dari poin utama yang sedang dibahas. Dalam hubungannya dengan komunikasi persuasif, teknik red hearing ini adalah seni seorang komunikator untuk meraih kemenangan dalam perdebatan dengan mengelakkan argumentasi yang lemah untuk kemudian mengalihkannya sedikit demi sedikit ke aspek yang dikuasai, guna dijadikan senjata ampuh untuk menyerang lawan. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua tentang teknik komunikasi kampanye.
Pengertian kampanye merupakan upaya untuk menyebarkan informasi dan mempengaruhi publik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kampanye, komunikasi menjadi elemen penting untuk menarik perhatian, membangun kesadaran, dan mendorong tindakan target audiens. Teknik komunikasi kampanye ini merujuk pada serangkaian strategi dan metode yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, dan mengelola kampanye komunikasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini bisa berupa kampanye politik, sosial, ataupun pemasaran. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, teknik pemilihan umum DPR, DPD, atau DPRD ini adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu tersebut. Adapun jenis-jenis kampanye yaitu, menurut Venus 2004, berdasarkan tujuan kampanye dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu ada kampanye sosial, yang merupakan kampanye bertujuan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan yang berkaitan dengan masalah sosial dan kemasyarakatan kepada masyarakat. Yang kedua ada kampanye bisik. Kampanye jenis ini melibatkan penyebaran informasi atau kabar angin secara rahasia ataupun tidak resmi. Selanjutnya yaitu jenis kampanye promosi. Kampanye promosi ini adalah kegiatan kampanye yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan kesadaran, atau mempromosikan produk atau layanan tertentu, yang seringkali melibatkan penggunaan iklan, diskon, kontes, ataupun strategi pemasaran lainnya untuk menarik perhatian konsumen dan mendorong mereka untuk membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Dan jenis yang terakhir yaitu ada kampanye politik, yang mana bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat untuk mempengaruhi opini dan perilaku mereka dalam konteks politik. Tujuannya dapat bervariasi, mulai dari mempromosikan kandidat politik, mendukung ataupun menentang kebijakan tertentu, hingga menggalang dukungan untuk partai politik tersebut. Nah, adapun teknik komunikasi kampanye ini menurut Ruslan 2007 dalam bukunya Komunikasi dan Kampanye yang mengemukakan beberapa teknik komunikasi yang dapat digunakan dalam kampanye. Yaitu yang pertama ada partisipasi, yang kedua ada asosiasi, yang ketiga ada integratif. Nah, di sini ada lanjutan yaitu ada teknik ganjaran, teknik penataan patung es, teknik empati, serta koersi. Yang mana koersi ini menggunakan tekanan ataupun ancaman secara hati-hati untuk memotivasi audiens dalam bertindak sesuai dengan tujuan kampanye. Lanjut kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang teknik komunikasi publisitas. Teknik komunikasi publisitas ini termasuk salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh humas perusahaan sebagai upaya agar kegiatan, produk, dan merek perusahaannya diberitakan di media sosial. Menurut Freddy Rangkuti dalam buku Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrate Marketing Communication 2009, publisitas ini adalah bentuk komunikasi tentang perusahaan, produk, ataupun merek milik pemasar yang tidak membutuhkan pembayaran. Contohnya, penjelasan produk atau merek baru, perbandingan merek di jurnal dagang, koran, majalah, berita, diskusi radio, serta talk show televisi. Publisitas adalah strategi komunikasi yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian media massa dan publik terhadap suatu produk, layanan, acara, ataupun organisasi. Penting untuk diingat bahwa publisitas bukan hanya tentang mendapatkan media coverage. Publisitas yang efektif adalah publisitas yang dapat mencapai target audiens dan menghasilkan dampak positif bagi produk, layanan, acara, ataupun organisasi. Nah, adapun bentuk-bentuk komunikasi publisitas ini, yang pertama ada pure publicity atau publisitas murni. Menurut Aloli Liweri 2011, pure publicity ini adalah cara mempublikasikan suatu hal kepada publik melalui aktivitas kemanusiaan sebagai perwujudan interaksi sosial dan kultural secara murni, yang artinya bentuk publisitas ini didasarkan pada motivasi manusia bahwa interaksi sosial bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan fisik dasar, kebutuhan psikologis, serta kebutuhan sosiologis, yang mana pure publicity dilakukan secara alami tanpa campur tangan pihak lain. Contohnya berita tentang penemuan ilmiah baru, bencana alam, ataupun pernikahan selebriti. Yang kedua yaitu ada free publicity atau publisitas bebas, yang dilakukan dengan memanfaatkan media massa untuk mendapatkan publisitas tanpa mengeluarkan biaya. Karena saat ini banyak media massa yang menyediakan ruang dan waktunya bagi pihak yang berkepentingan untuk mempublikasikan berbagai hal. Contohnya press release, media kit, press conference, media sosial, dan influencer marketing. Lanjut kepada tie-in publicity atau publicity keterkaitan.
adalah publisitas yang dilakukan dengan menginformasikan atau mempublikasikan produk lewat media massa serta koran, televisi, dan radio yang sudah dikenal publik atau tie-in. Saat melakukan tie-in publicity ini, kerjasama sangat diperlukan baik perusahaan dengan media ataupun antar media. Selain itu, tie-in publicity juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan extraordinary news atau kejadian sangat luar biasa sebagai bentuk promosi diri. Biasanya hal ini dilakukan oleh politisi, contohnya sponsorship oleh cara olahraga, produk placement dalam film, dan influencer endorsement. Dan selanjutnya yaitu tentang paid publicity, publisitas berbayar, yaitu dilakukan dengan membeli ruang atau waktu di media massa untuk mempromosikan suatu produk, layanan, atau acara. Misalnya pemasangan advertorial, iklan spot, iklan kolom, atau blocking time di media massa. Bentuk publisitas ini bisa dilakukan lewat pemasangan iklan atau membayar pihak media untuk menuliskan semacam artikel atau editorial guna mengenalkan produk ataupun jasa. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.